Mudah-mudahan anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini kembali lagi bersama Pak Asep yang akan menemani anak-anak untuk belajar tematik tema 6. Nah, anak-anak juga bisa menyiapkan buku paket tematik tema 6 ya. Oh ya, silakan anak-anak buka buku paket tematik tema 6 subtema 2 tentang hebatnya cita-citaku. Anak-anak juga punya cita-cita yang hebat juga kan? Pasti dong. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah untuk menggapai cita-cita nanti. Sudah siap untuk berdoa? Baik, sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan untuk belajar, Pak Asep ingin mengajak anak-anak seperti biasa ya, kita pemanasan dulu. Anak-anak pasti masih ingat dengan pemanasan tepuk damai, iya kan? Nah, supaya hidup kita jauh lebih damai, kita lakukan tepuk damai ya. Kita mulai setelah hitungan ke 3. 1, 2, 3. Tepuk damai. Oke banget. Peace. Bagaimana? Pak Asep yakin sekarang hidup anak-anak jauh lebih damai dan jauh lebih bersemangat. Baik anak-anak, untuk selanjutnya agar anak-anak lebih memahami mengenai hebatnya cita-citaku, silakan anak-anak untuk menyimak tayangan berikut ini. Hebatnya cita-citaku. Anak-anak bisa membuka buku paket tematik tema 6 subtema 2 halaman 61. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai puisi, keragaman suku, dan manfaat makhluk hidup. Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Terdapat banyak sekali suku, budaya, dan sumber daya alam. Silakan anak-anak perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah anak-anak siapakah tokoh yang ada pada gambar tersebut? Tokoh tersebut adalah Patih Gajah Mada. Dia mempunyai cita-cita yang besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau menjadi satu, yaitu Nusantara. Selanjutnya, anak-anak bisa membuka buku paket tematik tema 6 halaman 86 ya. Pada halaman tersebut terdapat puisi ciptaan De Caritas, di mana puisi tersebut mengungkapkan cita-cita besar Patih Gajah Mada. Nah, setelah kita membaca puisi ciptaan De Caritas, kita dapat mengetahui bahwa puisi ciptaannya tergolong sebagai puisi baru, sebab pada puisi tersebut terdapat nama pengarang yang jelas. Kemudian pada puisi tersebut juga mempunyai akhiran vokal yang teratur, yaitu pada bait pertama berpola A, U, U, U. Kemudian pada bait kedua mempunyai pola A, U, U, U. Sedangkan pada bait ketiga mempunyai pola A, I, I. Adapun amanat atau pesan-pesan yang terkandung dalam puisi tersebut yaitu pada bait pertama, Gajah Mada mempunyai jiwa pemimpin. Kemudian, Gajah Mada mempunyai keberanian untuk mengambil resiko yang besar. Kemudian, amanat pada bait kedua yaitu Gajah Mada adalah sosok yang penuh semangat dan pantang menyerah. Sedangkan pada bait ketiga mempunyai makna bahwa kita sebagai generasi muda harus mewarisi cita-cita luhur Gajah Mada, yakni menjaga persatuan.
Kemudian kita juga harus menghormati pahlawan bangsa karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Berdasarkan cerita sejarah tentang Gajah Mada yang dapat anak-anak baca pada halaman 85 bahwa asal-usul Gajah Mada berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya atau bangsawan. Lalu, perjalanan karir Patih Gajah Mada dimulai dari pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara dan patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi. Gajah Mada mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Adapun sikap dan nilai yang bisa kita ambil dari Mahapati Gajah Mada yaitu kerja keras dan menempa diri atau giat belajar, mempunyai keteguhan hati dan bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Usaha untuk mempersatukan wilayah Nusantara telah terwujud, meskipun tidak seluas yang Patih Gajah Mada cita-citakan. Oleh karena itu, kita harus mengenal keragaman suku, budaya, dan bangsa Indonesia agar persatuan tetap terjaga. Untuk menghargai bangsa kita bisa mencari tahu dan mempelajari ciri khas dari masing-masing daerah. Misalnya, Aceh. Provinsi Aceh terletak di ujung barat laut Indonesia. Aceh juga sering disebut sebagai Serambi Mekah karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Pakaian adat masyarakat Aceh disebut ule balang. Kemudian, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Aceh adalah bahasa Camik. Salah satu makanan khas masyarakat Aceh adalah mie Aceh yang sangat enak. Sedangkan untuk rumah adat masyarakat Aceh disebut sebagai krong bade. Selanjutnya, kita bisa mengenal ciri khas dari masyarakat Dayak. Pertama, salah satu ciri khas masyarakat Dayak yaitu mempunyai pakaian tradisional bernama sapai sapak. Masyarakat suku Dayak mempunyai rumah adat bernama rumah betang. Sedangkan salah satu makanan khas suku Dayak yaitu makanan bernama juhu singkah. Kemudian untuk ciri khas dari masyarakat Papua adalah Papua terletak di wilayah paling timur dari negara Indonesia. Kemudian salah satu ciri khas pakaian tradisional masyarakat Papua adalah koteka atau holim. Selanjutnya, salah satu makanan khas masyarakat Papua adalah papeda. Rumah adat masyarakat Papua berbentuk bulat pada bagian atapnya, menyerupai kubah dan biasa disebut sebagai honai. Setelah kita mengenal suku-suku di Indonesia, kita akan semakin mengerti bahwa keberagaman suku dan budaya akan mempererat persatuan. Dari beberapa uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa usaha keras Gajah Mada sangat beralasan, sebab Nusantara mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak. Anak-anak tahu kan manfaat dari sumber daya alam itu? Salah satu sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Hewan maupun tumbuhan dikelola agar dapat kita ambil manfaatnya. Salah satu contohnya adalah tumbuhan berfungsi untuk menahan air hujan agar tidak terjadi banjir. Kemudian, tumbuhan juga mempunyai manfaat untuk menyuplai oksigen di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, tumbuhan berfungsi pula untuk melindungi tanah-tanah miring dari erosi. Anak-anak, apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitar kita?
Hewan pengurai berfungsi menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan, sehingga bisa diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Hewan juga bermanfaat sebagai bahan makanan. Misalnya, kita manfaatkan daging ataupun susunya. Hewan juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan pakaian. Misalnya, kita bisa memanfaatkan kulit dan bulunya. Nah, demikianlah beberapa manfaat dari makhluk hidup. Baik anak-anak, untuk selanjutnya silakan anak-anak untuk mengerjakan kuis yang sudah tersedia di website e-learning. Kerjakan dengan sungguh-sungguh karena di teladan semua anak itu hebat. Iya, demikian itu tadi materi mengenai hebatnya cita-citaku. Tentunya anak-anak juga harus rajin belajar agar anak-anak bisa menggapai cita-cita setinggi langit. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak untuk mengerjakan kuis yang sudah tersedia di website e-learning. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan kerjakan dengan teliti agar kita bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan